Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rita Wahyu Purwaningrum dari SMK Gajah Mada 01 Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 dari LPTK Universitas Pasundan Bandung tahun 2020. Hari ini, Selasa 24 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, luar biasa ya. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah deh, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tetapi insya Allah tidak mengurangi semangat kalian, semangat kita untuk tetap terus melaksanakan pembelajaran. Ingat, patuhi protokol kesehatan, diantaranya sering cuci tangan pakai sabun. Jika memang harus keluar rumah, pastikan menggunakan masker. Bu Rita yakin kalian sudah paham akan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebelum kita memulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Rita minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya nak ya. Mbak Dinda bisa silahkan G. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dinda yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga dengan doa yang kita ucapkan pada pagi hari ini, kita semua nanti dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar, ya, baik sinyalnya maupun nanti komunikasi di antara kita, karena kita tahu bahwa selama pembelajaran daring ini memang kendala utama kita adalah di sinyal. Sebelum kita lanjutkan, Bu Rita tadi di awal sudah membagikan link absen di Google Classroom. Kalian sudah absen melalui link itu, dan seperti yang Bu Rita sampaikan sebelumnya bahwa untuk absen itu sebagai penilaian Bu Rita, penilaian sikap apa? Sikap disiplin kalian yang nanti joinnya itu sebelum Google Meet dimulai itu nanti skor berapa, kemudian nanti yang telat dan seterusnya. Oleh karena itu, Bu Rita mengapresiasi sekali untuk anak-anak yang sudah join tepat waktu. Untuk yang masih sering terlambat karena mungkin terkendala di sinyal, untuk pertemuan berikutnya mohon untuk bisa lebih disiplin lagi. Kemudian anak-anakku nanti seperti biasanya bahwa untuk anak-anak yang selama kegiatan pembelajaran ini nanti aktif, baik aktif di diskusi, baik aktif pada saat presentasi, maupun aktif dalam misalnya nanti menanggapi presentasi dari teman, tetap akan ada nilai tambah yang akan Bu Rita berikan ke kalian. Gitu jadi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa? Tentang macam-macam ekosistem. Yang terakhir kemarin itu tentang macam-macam ekosistem air, tentang macam-macam ekosistem air. Apakah di pertemuan sebelumnya itu kita hanya membahas mengenai ekosistem air, nak? Oke, tidak hanya betul, tidak hanya macam-macamnya, tetapi kita juga membahas mengenai komponen-komponen penyusun dari ekosistem maupun bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita juga masih akan membahas mengenai ekosistem, namun kita tidak akan lagi membahas mengenai
air maupun ekosistem darat, tetapi kita akan membahas mengenai ekosistem buatan. Ada yang sudah tahu ekosistem buatan itu yang seperti apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Ratna, silahkan. Tambak. Ada lagi mungkin selain tambak yang termasuk ke dalam contoh ekosistem buatan? Kebun binatang. Oke, benar sekali. Ada lagi yang punya pendapat lain? Contoh dari ekosistem buatan selain tadi ada tambak, ada kebun binatang, sawah. Nah, untuk materi hari ini kita nanti hanya akan membahas mengenai ekosistem buatan, yaitu sawah. Mulai dari nanti komponen-komponen penyusunnya sampai dengan bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalam ekosistem sawah. Oke. Perlu tak ingatkan kembali, semua mikrofon nanti bisa dimatikan dulu. Ketika nanti mau menjawab atau mau menyampaikan pendapatnya, bisa kembali untuk dinyalakan supaya suara yang terdengar di berita atau terdengar di teman-teman kalian bisa jelas gitu nggih. Berita lanjutkan untuk yang berikutnya. Apa toh Bu tujuan pembelajaran kita hari ini? Berita coba share screen dulu ya Nak, diperhatikan. Sambil kalian bisa membaca sendiri sambil berita sampaikan bahwa untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen penyusun ekosistem buatan, dalam hal ini sawah, dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan komponen-komponen penyusun ekosistem buatan atau sawah, dalam hal ini ya, dengan benar. Yang ketiga, melalui kajian literatur, baik melalui bahan ajar, buku paket atau internet, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem buatan, yaitu sawah, dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan jaring-jaring makanan pada LKPD, pada lembar kerja peserta didik dapat mengklasifikasikan komponen biotik ekosistem buatan berdasarkan tingkatannya dengan tepat. Yang kelima, melalui pengamatan jaring-jaring makanan pada LKPD, peserta didik dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem buatan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil klasifikasi baik komponen ataupun bentuk interaksi dalam ekosistem buatan dengan tepat. Ada 6 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini ya Nak. Nah, kalian sudah tahu bahwa pertemuan ini nanti tujuannya seperti ini. Nah, sekarang manfaatnya apa toh Berita? Kenapa kok kita itu harus belajar mengenai komponen-komponen ekosistem? Harus belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Bu kok kita itu harus belajar mengenai materi ini? Coba yang mau berpendapat silahkan. Di awal tadi Berita sudah menyampaikan bahwa anak-anak yang aktif nanti akan ada nilai tambahan dari Berita. Silahkan. Untuk mengetahui Oke, luar biasa Mbak Dinda. Untuk mengetahui di dalam ekosistem itu ada apa saja, apakah hanya ada makhluk hidup ataukah makhluk hidup itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga kita merasa sangat perlu untuk membahas materi ini, untuk belajar materi ini. Kemudian setelah kita tahu bahwa di ekosistem itu nanti ada makhluk hidup Bu, ada lingkungan, manfaatnya lagi apa setelah kalian mengetahui penyusun dari ekosistem? Apalagi coba? Apalagi ayo. Setelah kalian tahu bahwa di dalam ekosistem itu loh Bu, di sawah itu loh Bu, ada komponen ini. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Terus manfaatnya apa? Apa ayo? saya Bu. Iya, silahkan Mbak Rahma. Boleh mencoba untuk berpendapat, silahkan. Selain kita mengetahui komponen apa saja yang ada di ekosistem sawah, kita juga mengetahui hubungan dari antar komposisi
antar komponen yang ada di dalam. Oke, selain kita mengetahui komponennya atau setelah kita tahu di dalam ekosistem sawah itu komponennya apa saja, kita nanti akan mengetahui interaksi atau hubungan timbal balik di antara komponen-komponen penyusun ekosistem itu tadi. Sehingga nanti setelah kalian tahu komponen ekosistem sawah itu ada ini dan ini, kemudian bentuk interaksinya atau hubungan timbal baliknya seperti ini, kalian nanti diharapkan bisa mengetahui upaya atau tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk tetap menjaga kelestarian dari ekosistem sawah. Karena kita tahu bahwa ekosistem buatan itu kan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dengan kita tahu interaksi atau hubungan timbal balik yang terjadi di dalam ekosistem sawah, kita nanti jadi akan bisa, oh ini loh yang akan saya lakukan supaya misalnya hasil panennya tetap melimpah. Nah, sehingga dengan itu tadi, dengan beberapa manfaat yang akan kita peroleh itu tadi, materi pembelajaran pada kali ini sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Itu nggih. Itu untuk tujuan dan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, karena kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran itu mengajak kalian untuk menemukan konsep secara mandiri. Nah, sehingga langkah yang pertama nanti akan kalian lakukan dimulai dari Burita nanti akan menayangkan sebuah video yang berisi stimulus. Kalian nanti silahkan mengamati video tersebut. Setelah kalian mengamati, kalian belajar untuk berpikir kritis, berpikir kreatif dari apa yang sudah kalian amati. Ungkapkan dalam sebuah pertanyaan. Sampaikan nanti pertanyaan apa saja yang muncul dari video yang telah kalian amati. Yang ketiga, kalian nanti silahkan melakukan kajian literatur secara mandiri, baik melalui buku paket yang sudah kalian miliki, melalui bahan ajar yang sudah Burita bagikan di Google Classroom, kemudian ataupun internet, bisa kalian gunakan sebagai sumber belajar. Nah, setelah kalian memperoleh banyak informasi terkait dengan ekosistem buatan khususnya sawah ini nanti, maka kalian nanti akan berdiskusi dengan teman dalam kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Burita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Oke. Di dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi apa yang didiskusikan LKPD. Silakan nanti kalian mengikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam LKPD. Ya, di situ sudah ada langkah-langkahnya. Bahan ajar maupun LKPD sudah Burita bagikan di Google Classroom. Gitu nggih. Setelah kalian diskusinya nanti melalui WA group saja ya, Nak. Melalui WhatsApp group ya, nggih. Sesuai dengan kelompoknya kan Burita sudah dimasukkan di dalam WA group itu. Kemudian nanti kalian pilih perwakilan kelompoknya atau secara sukarela. Misalnya saya saja nanti yang mewakili kelompok 1, sangat boleh sekali, ya. Silahkan nanti siapa yang akan mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi pada saat presentasi. Presentasinya nanti kita ketemu lagi di Jimit ini dengan link yang sama. Gitu ya, Nak. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum, sudah cukup. Oh, oke, luar biasa. Terima kasih. Berarti untuk berikutnya, sebelum kita masuk ke langkah kegiatan berikutnya, silahkan anak-anak ini mengerjakan dulu soal pretest. Soal pretestnya sudah Burita bagikan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan. Burita tunjukkan dulu, nggih. Tadi sudah Burita bagikan di Google Classroom. Sebelum kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, kalian silahkan mengerjakan pretest dulu di link yang sudah Burita bagikan di Google Classroom. Kalian sudah membukanya tadi, Nak?
Oke, ya tadi sudah berita bagikan di Google Classroom untuk linknya. Ini berita tampilkan ya kalau tadi yang sudah. Di sini ya nak tadi di bawah. Nah, di sini untuk link pretestnya silahkan kalian kerjakan. Untuk yang sudah, terima kasih sekali. Terima kasih karena kalian sudah mengerjakan soal pretestnya. Nah, ini ada 5 soal, identitasnya jangan lupa diisi. Gitu nggih. Kemudian untuk yang berikutnya berarti kita lanjutkan ke langkah kegiatan yang berikutnya, yaitu berita akan menampilkan video tentang tadi yang akan kita bahas hari ini, yaitu apa nak tadi nak? Ekosistem apa? Buatan. Ya, dalam hal ini nanti kaitannya dengan sawah. Diperhatikan ya, kemudian diamati, diperhatikan videonya. Nanti untuk melatih kalian berpikir kritis dan kreatif, silahkan nanti sampaikan pertanyaan terkait dengan video yang telah kalian amati. Itu ya, sebentar ya, berita buka dulu videonya. Yep. Oke, silahkan diamati, diperhatikan video yang berita tampilkan. Terlihat ya nak? Yep. Halo. Ya, silahkan diamati. Oke. Dari video yang telah kalian amati tadi, yang telah berita sampaikan tadi, yang telah berita tayangkan, untuk melatih kalian tadi berpikir kritis dan kreatif, silahkan nak, apa yang muncul, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian setelah kalian melihat tayangan video tadi? Apa saja Bu? Oke, bentuk-bentuk interaksi yang dapat terjadi di ekosistem sawah itu apa saja Bu? Kan tadi sudah melihat di ekosistem sawah ada banyak tadi komponennya, kemudian pertanyaan yang bagus juga. Bentuk-bentuk interaksinya seperti apa Bu? Luar biasa sekali. Oke, yang berikutnya silahkan. Ada lagi, sudah ada 2 pertanyaan yang bagus. Yang pertama tadi berita ulangi nggih. Apakah komponen penyusun ekosistem buatan itu sama dengan komponen penyusun ekosistem air? Yang kedua, bentuk-bentuk interaksinya apa saja Bu yang bisa terjadi dalam ekosistem sawah? Oke, ada pertanyaan lagi dari kalian, silahkan. Kaitannya dengan video yang sudah diamati tadi. Saya Bu. Oke, Mbak Rahma silahkan. Apakah antar makhluk hidup tersebut antara yang satu dengan yang lain memiliki tingkatan yang sama atau berbeda? Oke, apakah di antara makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem sawah tadi, antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain itu tingkatannya sama? Bagus sekali, terpikirkan sampai sana. Kan banyak memang terlihat tadi kalau kita mengamati video tadi kan banyak untuk makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem sawah itu.
Nah, pertanyaannya Mbak Rahma luar biasa. Apakah antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain di dalam ekosistem sawah itu terjadi tingkatannya sama? Nah, ada 3 pertanyaan itu. Berita tampung dulu, tidak akan berita bahas dulu. Tetapi pertanyaan itu nanti bisa kalian diskusikan bersama dengan kalian diskusi LKPD yang sudah berita bagikan di Google Classroom. Oke, diskusinya apa? Diskusinya berarti melalui WA Group saja. Kita kemarin sudah membentuk 3 ya, 3 kelompok ya. Berita juga sudah dimasukkan di dalamnya. Nanti berita akan memantau aktivitas diskusi kalian melalui WA Group. Tetapi sebelum diskusi, silahkan kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya melalui bahan ajar yang sudah berita bagikan, melalui buku paket yang sudah dipinjami sekolah dari perpus ataupun dari internet. Silahkan kalian bebas melakukan eksplorasi bahan-bahan ajar untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Coba berita tampilkan dulu ya yang berita bagikan di Google Classroom. Ada ini bahan ajar. Sebentar. Suaranya berita masih terdengar, Nak? Oke, ini kelihatan share screen-nya berita? Kelihatan. Oke, di sini berita sudah membagikan handout untuk ekosistem. Nah, ini bisa dilihat, dan bahan ajar ini nanti kalian juga bisa di-download, bisa dibaca-baca, kemudian bisa dipelajari. Misalnya pada saat kalian ada waktu luang, kemudian kalau ini tersimpannya nanti kalian di HP kan bisa dibawa kemana-mana, jadi lebih efektif ya, bisa digunakan untuk belajarnya. Tetapi ingat bahwa sumber belajar ini atau bahan ajar yang berita bagikan ini bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Kalian boleh mencari informasi dari buku paket, dari internet. Nah, kalian kan sudah difasilitasi oleh orang tua nggih, alhamdulillah sudah dibelikan HP, bisa digunakan juga sebagai media untuk belajar. Sedangkan LKPD-nya bisa terlihat, Nak. Untuk LKPD-nya, halo, nggih. Ini LKPD-nya sudah ada Nak, langkah-langkah kegiatannya. Silahkan kalian nanti mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini. Kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini bersama dengan teman dalam kelompoknya. Kemudian di terakhir nanti kalian silahkan disepakati perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya melalui kegiatan presentasi. Itu nggih, Nak? Sebelum berita lanjutkan untuk ke kegiatan yang berikutnya, mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan untuk langkah-langkah kegiatan berikutnya. Ada yang masih bingung mungkin, Bu, nanti setelah ini saya harus apa, Bu? Apa yang saya kerjakan, Bu? Ada yang masih bingung? Tidak. Belum ya, alhamdulillah. Semoga nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kita tetap ini ya, Nak, kita tetap diberi kelancaran, karena memang ini satu-satunya kendala ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring, ya musuhnya ini sinyal. Semoga nanti di awal-awal tadi sempat ada gangguan, semoga nanti kedepannya lancar. Berarti kita lanjut ke ini ya, diskusi ya, Nak, di masing-masing kelompoknya. Oke, Bu Rita tetap akan dapat memantau aktivitas kalian karena Bu Rita masuk di dalam WA group yang sudah kalian bentuk. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa langsung dimulai sekarang ya, nanti kita
untuk presentasinya melalui Jimit ini lagi dengan link ini ya. Oke, kita lanjutkan ke diskusi. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompoknya Mbak Dinda. Siapa yang akan mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Mbak Azahra. Mbak Azahra. Oke, sebentar Mbak Azahra ya, boleh saya ingatkan dulu teman-temannya. Mohon maaf anak-anak, untuk yang sekarang tidak presentasi, silahkan video tetap dinyalakan, mikrofonnya dimatikan supaya nanti yang presentasi terdengar dengan jelas. Nah nanti ketika sesi tanya jawab atau kalian akan memberikan tanggapan, saran, boleh mikrofonnya dinyalakan kembali. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke, silahkan Mbak Azahra. Yang sebelumnya tetapi semuanya dinyalakan dulu videonya, biar Mbak Azahra itu presentasinya semangat kalau melihat wajah teman-temannya yang berbahagia hari ini. Silahkan. Kelompok 1. Berdasarkan hasil pengamatan video pada yang terdapat di LKPD, terlihat bahwa dalam video menunjukkan ekosistem buatan, yaitu sawah dengan komponen-komponen yang berada di dalamnya. Dari komponen-komponen tersebut dapat kami klarifikasikan ke dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari tanah, air, udara, suhu, dan cahaya matahari. Ekosistem abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari 9 elemen, terdiri dari padi, tikus, ulat, kata, elang, ulat, pemakan ulat, dan ada juga pohon. Oke, sudah Mbak, dari kelompok 1 Mbak Azahra sudah? Oke, dari kelompok 1 terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan, kelompok 2 siapa yang mewakili? Nah, silahkan untuk mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Yang lain memperhatikan dan mohon untuk tetap bersabar karena memang jaringannya kan tidak bisa sama ya, mungkin di tempat temannya ada yang sedang gangguan dan seterusnya. Oke Mbak Alvina siap? Bisa disampaikan hasil diskusinya? Oke silahkan. Berdasarkan jaring makanan yang telah kami amati pada LKPD, dapat kami klasifikasikan komponen-komponen biotik berdasarkan tingkatnya dalam jaring makanan tersebut, yaitu produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya dalam makhluk hidup yaitu makanan sendiri. Dalam jaring makanan tersebut
tingkatan konsumen, yaitu konsumen 1 adalah konsumen yang langsung memakan produsen, contohnya tikus, bibit, belalang. Konsumen 2 adalah konsumen yang memakan konsumen 1, contohnya ular, elang, serangga, laba-laba. Konsumen 3 adalah konsumen yang memakan konsumen 2, contohnya burung pemakan serangga, elang, katak. Konsumen 4 adalah konsumen yang memakan konsumen 3, contohnya ular dan elang. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Alvina yang mewakili kelompok 2 ya. Tadi teman-temannya beberapa ada yang gangguan jaringan, kemudian alhamdulillah Mbak Alvina bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan cukup lancar. Oke, sekarang kesempatan untuk kelompok 1, silahkan. Kalau ada jawaban yang berbeda atau mungkin punya pendapat lain, silahkan disampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, silahkan. Ayo, videonya kembali dinyalakan loh nak. Ada kelompok 1 yang berbeda mungkin pendapatnya. Oke, ada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3, siapakah yang akan mewakili kelompoknya untuk presentasi? Saya Bu. Mbak Rasna, silakan. Ini Mbak Nila juga mau. Siapa ini? Hai Nila. Iya Bu. Oke, yang mau menyampaikan Mbak Nila silahkan. Dari kelompok 3. Berdasarkan jaring-jaring makanan yang telah kami amati pada LKPD, dapat kami klasifikasikan bentuk-bentuk interaksi berdasarkan dalam jaring-jaring makanan tersebut. Itu peristiwa satu jenis makhluk hidup memakan jenis makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, tadi interaksi dengan burung pipit, tadi dengan belalang, tikus dengan ular dengan elang, burung pipit dengan elang, belalang dan serangga, belalang dengan laba-laba dengan burung pemanggang serangga, laba-laba dengan katak, serangga dengan katak, dan katak dengan ular. Kompetisi yaitu hubungan persaingan antara organisme yang berbeda jenis, biasanya memperebutkan wilayah kekuasaan dan pasangan. Tetapi dalam pertandingan ini terlihat kompetisinya dalam hal memperebutkan makanan. Contohnya antara burung pipit dan belalang untuk merebutkan padi, laba-laba dan serangga merebutkan belalang, dan burung pemakan serangga merebutkan. Iya. Hai. Oke, dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya, walaupun di bagian akhir agak tersendat ya nak ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah bisa dipahami. Oke, nah, sekarang kalian coba ini simpulkan ya, dari yang pertama tadi dibahas di ekosistem buatan, dalam hal ini tadi adalah sawah yang ada di dalam video. Kalian diminta untuk mengamati video, kemudian mengklasifikasikan komponen-komponen apa saja yang menyusun dari ekosistem sawah. Ada berapa komponen nak tadi dari video yang kalian amati? Ada 2. Yang pertama ekosistem apa? Abiotik. Yang pertama ada komponen apa? Biotik. Yang kedua ada komponen biotik. Berarti penyusun ekosistem sawah terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kalian tadi sudah menunjukkan, mengklasifikasikan lengkap dengan contohnya. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Ada gambar jaring-jaring makanan di dalam LKPD.
kalian diminta untuk mengklasifikasikan komponen-komponen biotik penyusun jaring-jaring makanan itu tadi berdasarkan tingkatannya. Ada apa saja tadi, Nak? Tingkatan yang pertama apa? Produsen, betul Mbak Fatma, luar biasa. Tingkatan yang pertama ada produsen. Kalian tadi juga sudah memberikan contohnya bahwa produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Kemudian tingkatan yang kedua ada apa? Setelah produsen, konsumen sendiri dibagi menjadi berapa dalam jaring-jaring makanan tadi? Menjadi 4. Ada 4, betul. Yang pertama konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu yang bagaimana? Alvina, Konsumen yang Anis. langsung memakan produsen. Konsumen yang langsung memakan produsen. Nanti bisa dilihat di jaring-jaring makanannya. Kemudian konsumen yang kedua yaitu konsumen tingkat 2. Oke. Yang bagaimana konsumen tingkat 2 itu? Yang memakan konsumen. Konsumen tingkat 1. Oke. Yang memakan konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Berikutnya di jaring-jaring makanan itu juga ada konsumen tingkat berapa berarti? Hai. 3. Tingkat 3. Berarti konsumen tingkat 3 itu yang memakan konsumen tingkat 2. Dan terakhir di jaring-jaring makanan itu ternyata sampai dengan konsumen tingkat berapa ya? 4. Berarti bisa diurutkan saja konsumen tingkat 4 ya konsumen yang memakan konsumen tingkat 3. Kalian bisa dengan mudah menentukan itu berdasarkan panahnya, Nak. Nah, ya. Nanti kalian bisa lihat kembali atau mungkin ada yang masih bingung dalam menentukan tingkatan makhluk hidup di dalam jaring-jaring makanan tadi di LKPD. Ya, bahwa di dalam ekosistem apapun itu, Nak, ya, baik mau air, mau darat atau buatan itu tersusun dari 2 komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Ya, bahwa komponen biotik itu intinya adalah komponen penyusun ekosistem yang berkaitan dengan makhluk hidup. Berarti bisa disimpulkan yang abiotik itu berarti yang berkaitan dengan selain makhluk hidup atau benda tak hidup. Benda tak hidup yang seperti apa? Yang selamanya tidak pernah hidup. Air, tanah, udara, sinar matahari, ya. Kemudian yang kedua, tingkatan makhluk hidup di dalam ekosistem itu berbeda-beda. Ada yang sebagai produsen, di mana produsen itu adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Berarti kalau yang dapat menghasilkan makanan sendiri, dia kan harus memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Contohnya ya tumbuhan. Tumbuhan yang bagaimana? Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Sedangkan tingkatan yang kedua di dalam ekosistem, makhluk hidup itu ada yang sebagai konsumen. Di mana konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nih, kalian nanti kerjakan soal post-testnya. Untuk link soal post-test ada di Google Classroom, ya. Kalian bisa membuka lewat sana. Ada 5 soal. Silahkan sekarang dikerjakan. 5 soal itu tadi dikerjakan. Setelah nanti kalian mengerjakan post-test, nanti silahkan masing-masing dari kalian bisa memberikan tanggapannya, memberikan komentarnya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya, Nak, untuk post-testnya ya. Nah, ini untuk soal post-testnya. Identitasnya jangan lupa dituliskan secara lengkap. Nah, ini sudah ada yang mengirimkan responnya. Kemudian ada
yang menyampaikan tanggapannya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Apa yang kalian rasakan boleh berupa tanggapan, boleh berupa masukan, boleh berupa kritik atau saran, silahkan, terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ada? Tidak masalah, saya nanti nganu Bu, pekewoh, tidak masalah. Ya silakan ya, kan nanti supaya kita Burita bisa introspeksi diri, bisa nanti untuk pembelajaran berikutnya harapannya lebih baik lagi daripada pembelajaran hari ini. Silahkan ya, siapa yang mau menyampaikan? Mbak Dinda silahkan, yang lain boleh nanti setelah Mbak Dinda silahkan disampaikan apa yang dirasakan, tanggapannya, masukannya terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Silahkan Mbak Dinda. Saya administrasi ada video, kemudian ada diskusi sama itu saja menyenangkan. Oke ya, terima kasih Mbak Dinda. Tanggapan pertama luar biasa nggih. Mbak Dinda merasa menyenangkan karena ada banyak metode Bu. Diajak melihat video, kemudian presentasi itu untuk melatih kalian ini ya nak berkomunikasi. Sekarang komunikasi itu kan penting lah. Kalau tidak pernah belajar, misalnya ada yang bilang gini, ngomong saja kok tidak belajar Bu. Tapi ternyata kalau yang tidak terbiasa presentasi juga nanti ketika menyampaikan agak ragu, canggung dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya, tugasnya ya nak, silahkan kalian buat laporan hasil diskusi ini tadi secara individu. Laporan hasil diskusi ini tadi secara individu, kemudian nanti bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Ya. Sedangkan untuk hasil post-testnya nanti segera Burita sampaikan untuk anak-anak yang sudah mencapai KKM atau melebihi KKM nanti bisa ikut pengayaan, sedangkan yang belum mencapai KKM atau belum tuntas nanti akan ada kegiatan remedial. Kemudian sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Burita minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Teman-teman, Oke, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita ucapkan di akhir kegiatan pembelajaran ini, materi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetap semangat untuk belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Berita akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.